Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur atas segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, sehingga pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala masih mengumpulkan kita di Masjid Al-Furqan ini dalam rangka pengajian rutin kita setiap hari Jumat malam Sabtu. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala senantiasa terus memberikan inayah dan taufiknya kepada kita semuanya. Selawat juga serta salam marilah kita perbanyak kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyina Muhammad, karena dengan memperbanyak selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam maka Allah akan angkat derajat kita, dan yaumil kiamat kelak Allah Subhanahu wa taala akan berikan syafaat nabinya dengan izinnya. Kita lanjutkan kajian kita tentang iman kepada yaumil akhir, masih dalam kitab Sabilur Rasyad Bitakriri Masailil I'tiqad, kitab tentang masalah-masalah akidah, ketetapan-ketetapan akidah, yang mana kitab ini merupakan sebuah karya Profesor Dr. Ibrahim Ibn Amr Ar-Ruhaili. Di pertemuan yang lalu kita telah bahas tentang definisi hari akhir, nama-namanya dan sifat-sifat yang terkandung pada nama tersebut menunjukkan kepada kita tentang ahwal, ciri daripada yaumil akhir tersebut. Maka pada malam hari ini kita akan masuk kepada al-wajhus sadis, sisi yang ketiga, yaitu hakikatul imani biyaumil akhir, hakikat iman kepada yaumil akhir. Jadi iman kepada yaumil akhir yang sebenarnya sesuai dengan hakikat-hakikatnya. Iman kepada yaumil akhir bukan sekedar beriman, tapi mesti kita beriman kepada yaumil akhir dengan sebenarnya, dengan hakikatnya. Maka iman kepada yaumil akhir, pada hari akhir, itu semuanya sama dengan iman-iman terhadap rukun-rukun iman yang lainnya. Maka hakikat beriman kepada yaumil akhir ala martabatain. Maka hakikat iman kepada yaumil akhir itu ada dua tingkatan. Yang pertama adalah imanun mujmalun wa mufassal, yaitu iman secara global dan iman secara terperinci. Jadi iman kepada yaumil akhir ini mesti dua sisi kita lihat. Iman secara global menyeluruh, dan iman kepada yaumil akhir secara terperinci. Awalan al-imanu mujmal. Yang pertama adalah iman kepada yaumil akhir secara global. Wa huwa al-imanu ala sabil ijmal, yaitu kita mengimani tentang hari akhir itu secara global.
wal umum, secara umum, bil usulil izam, dengan pokok-pokok yang agung, alladzi 'alaiha miqdarul imani bil yaumil akhir, yang mana di situ dibangun di atas pokok-pokok yang agung itu porosnya iman kepada yaumil akhir, kepada hari akhir. Wahia, yang pertama, iman secara global itu sebutkan dalam kitab ini, al-imanu bi asyrati saati wa amaratiha, beriman dengan tanda-tanda dan ciri-ciri daripada hari kiamat secara global, ya. Itu masuk iman kepada yaumil akhir. Maka kita pasti beriman kepada ciri-ciri dan tanda-tanda daripada hari kiamat. Kemudian asaniyah, yang kedua, asaniyah, al-imanu bil qabri wa na'imihi wa azabihi wa ahwalin nasi fihi, yaitu beriman dengan azab kubur, nikmat kubur, dan keadaan-keadaan manusia di dalam kubur tersebut. Itu termasuk bagian daripada iman secara global. Iman kepada azab kubur, kepada nikmat kubur secara global. Adapun nanti bagaimana azab kubur, nikmat kubur dari dalil-dalil Al-Quran dan Sunnah itu datang nanti secara nas, secara keterangan-keterangan secara rinci tentang iman tersebut. Al-thalis, al-imanu bi qiyamis sa'ati wa inqida'il hayatid dunya wa ma yashabu dzalik min a'walil idham. Maka disebutkan yang ketiga termasuk iman mufassal, iman mujmal, adalah kita beriman dengan akan terjadinya qiyamus sa'ah dan akan berakhirnya kehidupan dunia ini. Seperti yang pertemuan yang lalu kita telah jelaskan bahwa dikatakan dengan yaumil qiyamah, di mana manusia itu akan berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ya, dan akan berakhir dunia ini. Wa ma yashabu dzalik, dan keadaannya akan sangat dahsyat dan sangat luar biasa. Berakhirnya dunia dan tegaknya hari kiamat, ini keadaannya sangat luar biasa. Dan ini termasuk bagian al-iman dengan mujmalun secara global. Ar-rabi', yang keempat, al-imanu bil ba'si wal hisab, beriman dengan hari kebangkitan. Hari kebangkitan wal hisab, setelah dibangkitkan kita akan dihisab. Di situ ada mizan, ada sirat, ada timbangan, ada diberikannya kitab-kitab catatan-catatan amal. Nah, ini bagian daripada iman secara global, hari dibangkitkan dan hari hisab. Wal jaza, dan iman tentang hari pembalasan, ya, artinya akan dibalas. Orang-orang yang berbuat baik, ahli jannah, akan dibalas. Orang-orang yang berbuat baik akan Allah Subhanahu wa taala masukkan dia ke dalam surga. Pembalasan. Wa ahwalin nasi fi, dan keadaan manusia pada hari kebangkitan. Ini termasuk iman secara global. Wa yang kelima, al-imanu bi jannah wan nar, yaitu iman kepada surga dan neraka. Wa ma jaa bi wasfihima, dan termasuk beriman dengan surga dan neraka, dan sifat-sifat tentang neraka, sifat-sifat tentang surga, itu semua disebutkan. Ini harus kita imani. Wa ahwalin nasi fihima, dan keadaan manusia nanti di dalam surga tersebut, dalam neraka, ini secara global. Nanti akan dijelaskan bagaimana keadaan sifat neraka, penghuni-penghuninya, malaikat-malaikatnya akan datang dengan penjelasan rinci dalam iman kita kepada yaumil akhir secara terperinci.
Ats-tsaniyah, kemudian al-iman al-mufassal, yaitu iman secara perinci. Tadi iman secara global telah kita sebutkan apa-apa saja. Maka iman secara terperinci disebutkan di sini, wa huwal imanu ala wajhi tafsir. Iman kepada yaumil akhir secara terperinci. Al-muqtarinu bid-dalil, dan dikaitkan dengan dalil-dalilnya. Iman kepada yaumil akhir secara terperinci bitafasiri tilka usulul azimah, dengan merincikan yakni pokok-pokok yang besar. Wa ma yadkhulu fi umumiha min masailil juz'iyah, dan masuk di dalamnya perkara-perkara umum dan perkara-perkara yang cabang daripada yaumil akhir. Dalat alaiha nusus syar'iyyah, dan diterangkan ikhwani fiddin rahimani rahimakumullah dengan nas-nas syar'i secara perinci. Nas-nasnya dalil-dalilnya nanti kita sebutkan. Wa ajma' alaiha as-salaful ummah, dan telah ijma' hal tersebut oleh salaful ummah. Wa alaiha miqdari i'tiqad al-sunnah wal jamaah, dan disitulah poros i'tiqad, keyakinan daripada ahli sunnah wal jamaah. Nanti dijelaskan secara rinci. Wahia ala nahwi lati, maka disebutkan sebagai berikut. Yang pertama ikhwan fillah, al-imanu bi asrati saati wa amaratiha, yaitu beriman dengan ciri-cirinya dan syarat-syaratnya. Ya, wa asratu jam'u syartun bitahrik. Asrat itu jamak daripada syartun, syarat, ciri, tanda. Arti tanda-tanda kalau disebutkan syartu sa'ah itu menunjukkan ciri-ciri terjadinya hari kiamat. Tadullu ala qurubi qiyamiyah. Artinya kalau sudah muncul syarat-syarat kiamat, ciri-ciri kiamat, itu sudah muncul, berarti dekatnya kita dengan hari kiamat. Sebutkan di dalam Al-Quran dalam surat Muhammad ayat yang ke-16, fahal yanzuruna ila sa'ah an ta'tiyahum baktah faqad jaa asratuha. Ya, tidakkah kalian menunggu kecuali nanti akan terjadi hari kiamat, tiba-tiba datang kepada kalian. Nah, ini berarti ya secara umum kiamat itu sudah dekat sekali. Karena kata Allah, dia akan datang kepada kalian dengan sekonyong-konyong, dengan tiba-tiba. Maka berkata Imam Qurtubi, faqad jaa asratuha ay amaratiha wa alamatiha, yaitu kiamat itu tidak datang kecuali dengan ciri-ciri dan syarat-syarat tertentu. Ya. Wa qala Ibnu Katsir ay amaratu iqtarabuha, yaitu ciri-ciri tersebut menerangkan kepada kita kalau kiamat itu sudah dekat sekali. Dan disebutkan dalam hadis yang sahih wa fiddin rahimani rahimakumullah bahwa Jibril alaihissalam pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang perkara-perkara pokok agama. Maka di antara Jibril alaihissalam bertanya kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Jibril alaihissalam? Fa'akbirni anis-sa'ah, kabarkan kepadaku tentang hari kiamat. Maka Rasulullah SAW mengatakan, mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Maka tidak ada yang mengetahui hari kiamat itu kecuali ya Allah Subhanahu wa taala, dan tidaklah orang yang ditanya lebih tahu daripada yang ditanya. Maka Jibril alaihissalam mengatakan, "Fakbirni an amaratiha." Kabarkan kepadaku tentang ciri-cirinya. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Antalida ummata rabbataha wa antara ufatal urata 'allata ri'asa yatatawaluna fid dunya." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni seorang ibu melahirkan majikannya. Ya, artinya
seorang ibu melahirkan anak-anak yang menjadikan majikannya, berarti anak ini adalah anak durhaka. Dan kau lihat orang-orang yang bertelanjang kaki, pakaiannya gembel, jalan kaki, dulu miskin sekarang kaya, dia mengembala dan sebagainya. Kita lihat tiba-tiba dia menjadi orang kaya, menjadi orang yang meninggikan bangunan. Nah ini ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, hadis yang sahih yang menerangkan kepada kita kalau ciri-ciri kiamat itu ada sebelum terjadi. Maka dalam kitab ini disebutkan wa hadhi alamatu ala nau'ain sigra wa sugra wa kubra. Dan ciri-ciri hari akhir itu, hari kiamat itu ada dua. Ciri-ciri yang kecil, ciri-ciri yang besar. Maka yang kita bahas saat ini, yang pertama ini anu'ul awalu, jenis yang pertama daripada ciri-ciri kiamat, as-sugra yang kecil, wa hiya kasiratun jiddan. Jadi ciri-ciri kecilnya begitu banyaknya. Wa yas'ab asarwa, sehingga kita sulit untuk memberikan pembatasannya. Saking begitu banyaknya ciri-ciri kiamat yang kecil ini. Wa hiya ala salasati aqsam, dan ciri-ciri kiamat kecil itu terbagi tiga lagi kata beliau dalam kitab ini. Yang pertama, wa min asy'ariha, dan yang paling populer, yang paling terkenal ya, ciri-ciri kiamat kecil ya, saya ulangi, yang pertama ma waqa'at wa inqadha. Dari ciri-ciri kiamat kecil yang pertama sudah terjadi dan berakhir. Ada ciri-ciri kiamat yang terjadi itu sudah berakhir. Ada ciri-ciri kiamat yang terjadi malah bertambah terus dia, enggak berhenti. Ya, ada ciri-ciri kiamat kecil belum terjadi. Jadi tiga bagian. Maka yang pertama ini kita akan bacakan ciri-ciri kiamat kecil yang sudah terjadi dan sudah berakhir. Dia enggak berkesinambungan sampai hari kiamat. Sudah terjadi dan berakhir. Dan yang paling populer dari ciri-ciri kiamat yang sudah terjadi dan berakhir, yang pertama disebutkan oleh para ulama, disebutkan dalam kitab ini, bi'satur Rasul sallallahu alaihi wasallam ala ma jaa fi sahihain min hadis Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, yaitu diutusnya Rasul. Maka diutusnya Rasul ini termasuk ciri-ciri kiamat yang kecil yang sudah terjadi dan berakhir. Dan ini disebutkan dalam hadis yang sahih dari Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Anas bin Malik dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengatakan buistu ana wasa'ah kahatain, sesungguhnya aku diutus oleh Allah Subhanahu wa taala dan terjadinya hari kiamat seperti ini. Berarti kalau sudah diutus beliau, kiamat itu dekat. Wa dhamma sababa wa wusta, yang mana Nabi SAW menggabungkan jari apa ini? Ini apa nih? Jari manis ya, dan jari tengah, kahatain. Luar biasa. Berarti diutusnya Nabi dengan hari kiamat seperti ini. Ini menunjukkan kepada kita tentang dekatnya hari kiamat setelah diutusnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan yang kedua termasuk ciri hari kiamat sugra yang sudah terjadi dan berakhir. Bagian pertama, insaqaqul qamar, terbelahnya bulan. Terbelahnya bulan ini sudah terjadi dan berakhir. Kalau Allah terangkan terjadi terbelahnya bulan dalam Al-Quran, dalam surat Qamar ayat 10, bahwa bulan itu terbelah. Iqtarabatis sa'ah wa insyaqal qamar. Kalau kiamat sudah dekat, maka terbelahlah bulan. Qala Ibnu Rajab rahimahullah, berkata Imam Ibnu Rajab rahimahullah, ja'alallahu insyaqaqul qamar min alamatil iqtirabis sa'ah.
Kata Imam Ibnu Rajab, terbelahnya bulan di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka itu tanda sangat dekatnya dengan hari kiamat. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Iqtarabatis sya'ah wa syaqal qamar." Kalau hari kiamat sudah dekat, maka ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, terbelahlah bulan. Wa kana insyaqaqu bi Makkah qabla hijrah. Dan bulan dibelah itu oleh Nabi SAW itu terjadi di Mekah sebelum Nabi SAW hijrah ke Madinah. Wa min sunnati hadis, ada hadis dari sunnah, dari hadis Abdullah bin Mas'ud, bainama nahnu ma Rasulullah SAW bi Mina. Maka ketika kami bersama Rasul SAW di Mina, di Mina, idzan falaqal qamar falaqatain, maka terbelahlah qamar dengan dua bahagian. Ya. Falaqata wara'ul jabal, sebelahnya di belakang gunung Mekah. Wa falaqa duna, dan sebelahnya lagi di bawahnya. Faqala lana Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka berkata Rasul kepada kami, "Ishhadu, coba kalian saksikan, bulan itu sudah terbelah." Ini menunjukkan kepada kita, ini termasuk alamat sugro, alamat kecil. Ciri-ciri daripada hari kiamat yang kecil sudah terjadi, ya, dan berakhir. Kemudian yang ketiga, ikhwan fillah, yang paling masyhur dari alamat kecil as-sugro yang sudah terjadi dan berakhir, mautun Nabi sallallahu alaihi wasallam, meninggalnya Nabi. Maka itu tanda, termasuk tanda-tanda hari kiamat yang sugro, yang kecil, sudah terjadi dan berakhir. Wa fathul Baitul Maqdis, dan terbukanya Baitul Maqdis, dikuasanya Baitul Maqdis oleh kaum muslimin dan para sahabat. Sebutkan waqad dalla 'alaiha wallati qablaha hadis Auf bin Malik, dan meninggalnya Nabi dan terbukanya Baitul Maqdis itu telah ada dalil yang sahih, ditunjukkan oleh hadis Auf bin Malik radhiyallahu taala anhu qala, bahwasannya dia bersabda, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "U'dud sittan baina yaday sa'ah." Ada 6 perkara sebelum terjadinya hari kiamat. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan yang pertama mauti, yaitu kematianku. Jadi kalau Rasul sudah meninggal, itu termasuk sudah dekat hari kiamat. Summa fataha Baitul Maqdis, kemudian terbuka Baitul Maqdis. Nah, ini ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Yang kelima, yang paling masyhur dari tanda-tanda kecil hari kiamat adalah iqtatalu ta'ifatani azimataini da'wahuma wahidah. Yani pertempuran dua kaum muslimin, pertempuran yang hebat, dua kaum muslimin, dakwahuma wahidah, ya, dakwahuma wahidah, dan seruan mereka sama. Jadi mereka itu bertempur, berperang, tujuannya sama, mencari kebenaran, meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa taala. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, sebutkan dalam sebuah hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, anna Rasul sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, la taqumu sa'ata taqatala fi'atani azimatan, tidak akan terjadi ya perperang hari kiamat sampai terjadi dua perperangan yang besar. Wa takunu baina maqtalatun azimatun, dan terjadi perang yang dahsyat antara keduanya. Wa da'wahuma wahidah, dan dakwah seruan kedua kelompok tersebut satu. Nah, di sini dikeluarkan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya. Sebutkan wa fi riwayat, dan disebut kalau riwayat yang lain, dalam riwayat Imam Humaydi, fi'atani azimatani minal muslimin, terjadinya pertempuran yang besar di antara kaum muslimin.
wal muradu bi ta'ifataini ahlul jamal wasyifin min sahabah radhiyallahu ta'ala anhu. Ini perang Siffin dan perang Jamal. Kalau perang Siffin itu perang antara Ali di satu pihak, kemudian di pihak lain Zubair, Thalhah dan Aisyah. Sedangkan di perang Jamal itu Ali di satu pihak, kemudian di satu pihak lain adalah Muawiyah. Dan ketika terjadi peperangan Jamal atau Siffin, itu disebutkan oleh para ulama hadis, di antaranya Imam Muhadzar dalam kitab Fathul Bari, ya, itu sekitar 80.000 kaum muslimin tewas dalam peperangan itu. Makanya Nabi SAW mengatakan azimataini fi'ataini wa da'wahuma wahidah. Ya, ini membuktikan kepada kita ikhwan fillah, ya, pada saat itu para sahabat hampir 100.000 lebih, ya, dalam kedua belah pihak, ya, lebih terjadi pertempuran. Ya, asal usulnya terjadi peperangan Siffin, Jamal dan sebagainya itu, asal sebagian itu pasca terbunuhnya Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala. Pasca terbunuh Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, sebagian kalangan kaum muslimin menuntut kepada Ali bin Abi Thalib untuk menghukum, mengqisas dan mencari siapa yang membunuh Utsman bin Affan. Ya, maka banyak kaum muslimin yang ingin membaiat yakni Ali bin Abi Thalib, di antaranya Thalhah, kemudian Abu Zubair dan sebagainya, untuk menuntut qisasnya darah Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Ya, maka terjadilah sulh, ya, antara keduanya. Dan kedua para sahabat Nabi SAW, dua kelompok ini, wa da'wahuma wahid, kata Nabi. Ya, seruan mereka itu satu. Ya, kalau kita membahas, kalau ketika saya kemarin pengajian dengan Syekh Ibrahim Wahidi, bahwasanya diketahui ucapan Nabi SAW, wa da'wahu wahid, seruannya mereka satu, ini pujian kepada kedua sahabat tadi. Artinya mereka itu bertempur, melakukan peperangan. Yang pertama, mereka tidak menginginkan peperangan tersebut terjadi. Mereka ingin berdamai kedua belah pihak. Akan tetapi orang-orang yang membunuh Utsman itu khawatir kalau dua kelompok ini tadi bersatu mencari pembunuh Utsman, maka mereka tidak akan bisa menahannya lagi. Maka orang-orang yang kelompok-kelompok yang membunuh Utsman bin Affan tadi membuat provokator, sehingga semakin surut dan kerasnya perpecahan antara dua sahabat tadi. Oleh karenanya, padahal mereka itu walaupun saling berperang, mereka saling memuji antara satu dengan lainnya, saling tolong menolong, dan mereka di atas kedamaian. Hanya saja ada sebagian di antara kelompok Muawiyah atau kelompok Zubair, Aisyah dan Thalhah itu masuk di situ penyusup mereka-mereka yang membunuh Utsman bin Affan. Ya, maka terjadilah perperangan itu yang tidak mereka inginkan. Maka ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, ini termasuk bentuk ciri-ciri daripada kiamat sughra yang paling masyhur dan sudah terjadi dan berakhir. Kemudian yang terakhir, yang keenam yang masuk, khurujun nar min ardil al-hijaz tuji'u laha a'naqul ibil di Basrah, yaitu keluar api dari negeri Hijaz. Ini sudah terjadi juga. Ya, yang mana api itu keluar itu bisa menerangi ya leher-leher unta di negeri Basrah. Dikeluarkan di sini oleh Bukhari dan Muslim min hadisin Abu Hurairah, dari hadis Abu Hurairah, anna Rasul sallallahu alaihi wasallam qala,
la taqumu sa'ah hatta takhrujun nar min ardil Hijaz tudil a'naqul ibi bi Basra. Kata Nabi SAW, tidak akan terjadi hari kiamat sampai api itu keluar dari negeri Hijaz, sehingga api yang keluar tadi memerangi leher-leher onta di Basra. Jadi api ini keluar seperti apa yang digambarkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa naqala Ibnu Katsirin an Abi Samah, dinukilkan dari Ibnu Katsir dari Abi Samah rahimahullah, anna hadhihi nar zahar fi awal Jum'ah min Jumadil Akhirah. Api ini muncul, kata Ibnu Katsir, di awal Jumat di bulan Jumadil Akhir sanah 54 wa 600 pada tahun 654 Hijriah. Wa kana khurujuha min syirkil Madinati Nabawiyah. Dia keluar dari arah timur negeri Madinah Nabawi. Wa baina Madinah, ya, dan di antara Madinah timur dengan Madinah kota itu nisfayaum, itu jaraknya setengah hari. Ya, infajarat minal ard, maka muncullah api tadi. Wa sa'alat bisababiha, maka orang bertanya kenapa api itu muncul, maka mereka terkejut. Dan mereka, orang-orang api itu muncul sampai negeri Syam melihat api tadi, ya. Dan Ahlu Basrah pun melihat api tadi, ya. Salah satu negeri di Dimas, ya, terlihat dengan api tadi, nampaklah leher-leher unta dari Ahlu Syam, Ahlu Basrah dan sebagainya. Nah, ini ikhwan fillah, ini termasuk 6 ciri yang paling populer dari Sughra yang sudah terjadi dan berakhir. Yang kedua, ciri alamat Sughra bagian yang kedua, qismu tsani, ma waqa'at wa lam taqif bal la tazalu tatazayad wa taksur. Yaitu cirinya sudah terjadi tapi belum berakhir dan makin banyak terus, ya, alamat Sughra ini. Di antaranya ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, zuhurul kadzabina yaqribuna min salasina yad'una nubuwah. Nah, munculnya para pendusta-pendusta yang hampir mendekati 30 orang yang mengaku Nabi mengaku Nabi. Dari 30 orang ini terus bertambah. Enggak 30 orang ini, terus bertambah. Sebutkan dalam hadis Bukhari dan Muslim bahwa Nabi SAW mengatakan, la taqumu sa'ah atayyub'atsu dajalun. Tidak akan atayyub'atsa dajalun. Tidak akan terjadi hari kiamat sampai dibangkitkannya Dajjal, kadzabun, yang mereka pendusta yang hampir mendekati 30, dan mereka semua menyatakan diri mereka adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, sekarang muncul zaman kita lebih dari 30 sudah, terus berlanjut. Akan ada terus orang-orang yang mengaku Nabi, dan ciri-ciri ini enggak berakhir. Muncul kita di Indonesia, ya, Nabi Mukhtar, ya kan? Muncul lagi banyak sekali. Di Indonesia yang ngaku Nabi aja udah lebih dari 30 mungkin, saking banyaknya. Dan itu terus berlanjut sampai mendekati akhir zaman. Sebutkan oleh beliau, wa qad zahara masdar dzalika fi akhir zamanin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka sungguh telah muncul masdar di akhir zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa kharaja Musailamah bil Yamamah, muncul Musailamah. Wal asbatul insi, aswat al insi, muncul di negeri Yaman. Kemudian muncul di khilafah Abu Bakar Tulaihah ibn Khuwailid, yang muncul Suja'
di kalangan Bani Tamim, semua muncul. Ya. Walaysa al-muradu bil hadis man da'watin nubuwah mutlaqan fa innahum la yaksuna katsiran. Likaunu ghalibuhum yansa'alam dzalika 'anil junun aw takhalaya wa innamal murad ma maqamat lahu sawqah wa bada lahu syubhah kaman taqaddama dzakarahum wa la yajalu yadharu ghairu akhiruhum dajjal akbar. Ya, jadi yang dimaksud di sini dalam hadis ini bukanlah siapa saja yang mengaku nabi secara mutlak. Maka sungguhnya itu tidak akan bisa terhitung. Ya. Karena saking banyaknya. Ya. Kadang-kadang itu tersebar orang yang ngaku nabi itu karena ada gangguan jiwa, takhayalat dan sebagainya. Ya. Maka oleh karena ikhwanifiddin rahimanallah ini termasuk ciri daripada ciri-ciri hari kiamat. Oleh karena waktu itu Syekh Ibrahim menceritakan bahwasannya dia diceritakan oleh Syekh Abdul Razak, ulama di Madinah juga. Syekh Abdul Razak, Profesor Abdul Razak ceritakan bahwa ada seseorang yang menghadap oleh Syekh Abdul Razak. Ya, sesungguhnya aku nabi, kata orang tadi kepada Syekh Abdul Razak. Sesungguhnya aku nabi. Ya, engkau harus beriman kepada. Maka kata Syekh Abdul Razak, saya orang yang pertama kali kafir kepadamu. Ya, Masya Allah. Jadi banyak orang-orang yang terkena gangguan jiwa atau karena apa sampai mengaku Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka yang dimaksud di situ mereka-mereka yang mengaku Nabi itu yang memang karena syubhat, bukan karena gangguan jiwa al-marad. Karena syubhat, karena dia merasa dapat wahyu dan sebagainya, dan itu akan muncul sampai akhir zaman. Yang kedua, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, yaitu tasyabah ba'd hadhil ummah bil yahudi wan nasara wal faris war rum. Yang kedua, ciri-ciri hari kiamat yang kecil sudah terjadi dan tidak akan berakhir. Makin banyak terus, yaitu sebagian umat ini bertasyabbuh dengan Yahudi dan Nasara. Bahkan bukan dengan Yahudi dan Nasara saja, dengan orang-orang Faris wa Rum. Kalau Yahudi sering kita dengar ya, dalam sebuah hadis, la tatba'anna sunana man kana qablikum shibran dira'an bi dira'in hatta law dahul hajar dab tamuhu. Qulna ya Rasulullah al-Yahudi wan Nasara, ya, kalian akan mengikuti kebiasaan-kebiasaan orang-orang sebelum kalian, sejengkal demi sejengkal, sahasta demi sahasta. Kalau seandainya mereka itu masuk ke dalam lubang biawak, maka kalian pun akan masuk ke dalam lubang biawak tersebut. Siapa mereka ya Rasulullah? Apakah mereka Yahudi dan Nasrani? Kalau mereka siapa lagi? Yahudi Nasrani. Nah, kita udah mulai. Dan ini terus akan ada. Umat ini akan terus mengikuti Yahudi Nasrani sampai akhir zaman. Karena ini disebutkan ciri-ciri hari kiamat sugra. Kemudian yang kedua, yakni umat ini akan mengikut Faris wa Rum. Kenapa disebut Faris wa Rum? Karena Faris wa Rum itu kata Nabi SAW pada saat di masa Nabi itu, negara Persia, Rum, Faris dan Rum itu negara yang adidaya pada masa itu. Maka Nabi sebutkannya Faris dan Rum. Kalau sekarang kan kita sebut Barat ya. Apa kata Nabi SAW? Ya, kalian akan mengikuti, tidak akan terjadi hari kiamat sampai umatku, ya, bi akhadzil qurum qablahum, mengikuti generasi ya sebelumnya, sejengkal demi sejengkal, sasta demi sasta. Ya, maka ditanya Rasulullah, kafaris wa Rum, apakah mengikuti orang-orang Faris dan Rum? Maka Rasulullah SAW mengatakan, kalau bukan mereka siapa lagi? Jadi kualifiddin, ya, masyaallah ya salamah, ya, kita lihat orang Muslim ikuti Yahudi dan Nasara, kebiasaan-kebiasaan mereka dan sebagainya. Ini termasuk suatu yang kita mohon perlindungan kepada Allah SWT. Ini sudah terjadi dan tak berhenti.
Dan yang selanjutnya, yang ketiga sampai dengan yang ketujuh, ya. Ini yang terakhir kita baca dalam pembahasan kita ini. Yang keberapa? 2 ya? 3 ya? Yang ketiga, inna baina yadis sa'ah ya taslimul khasib. Termasuk tanda-tanda hari kiamat yang kecil kata Rasulullah, orang-orang memberikan salam secara khusus. Kita hanya memberikan salam kepada orang yang kita kenal. Sudah terjadi zaman sekarang. Pernah nanti kalau kita masuk satu kelompok, yang kelompok itu nggak kenal kita gitu. Assalamualaikum. Dia heran sama kita. Ini orang nggak kenal kita kok kasih salam katanya. Nah itu sudah terjadi di zaman ini. Kita pun memberikan salam hanya sebatas kawan-kawan kita aja ya. Assalamualaikum. Tapi orang kaum muslimin nggak mau kita kasih salam lagi. Dan orang-orang yang padahal termasuk sunnah yang mesti kita hidupkan zaman ini. Ya. Ketika kita hidupkan assalamualaikum, assalamualaikum, jumpa orang assalamualaikum, assalamualaikum, itu dianggap kita ini baru masuk Islam. Padahal itu sebagian sunnah Nabi SAW yang sudah ditinggalkan zaman ini. Absus salam katanya, sebarkan salam. Dan ada juga sebagian orang kita kasih assalamualaikum, dia tak jawab. Ya, assalamualaikum tak jawab. Assalamualaikum tak jawab. Supaya dianggap kita udah beda aliran. Ya, tak jawab lagi semua. Tak mau jawab assalamualaikum. Kemudian ikhwan fillah yang selanjutnya yang keenam ya. Wa fasu tijar hatta tu'inul mar'ah zawjaha ala tijar. Ini yang ke-5. 4. Yang keempat yaitu maraknya perdagangan. Apa bukti maraknya perdagangan kata Nabi? Sampai-sampai seorang istri membantu suaminya dalam jualan. Udah ada nggak nih? Sudah kita tengok nggak? Ini Nabi SAW mengatakannya. Wa fasul tijarah hatta tu'inul mar'ah zawjaha ala tijarah. Berkembang pesatnya perdagangan sehingga kata Nabi SAW, ya, seorang istri sampai membantu suaminya dalam jualan. Nah, ini dalil ikhwan fillah. Kalau ciri-ciri hari kiamat itu nggak semuanya haram, ya kan? Nggak semuanya dilarang. Ini termasuk yang halal. Ya, berkembangnya perdagangan, istri bantu suami untuk berdagang. Ini termasuk ciri-ciri kiamat. Nggak semuanya haram. Ada perkara-perkara yang mubah seperti ini. Ya. Kemudian yang selanjutnya yang kelima waqatul rahim. Memutuskan tali silaturahim. Nah, ini udah kita lihat sekarang. Kemudian yang keenam wazul syahadatu zur. Ya. Menyaksikan, bersyahadat dengan bersaksi dengan palsu. Kemudian wakitmani ilmu. Yang ketujuh menyembunyikan ilmu. Syahadatul haq. Padahal dia menyaksikan al-ilmu. Maka ikhwan fillah, ini insyaallah taala yang bisa saya sampaikan. Insyaallah taala di pertemuan akan datang kita akan sebutkan ciri kiamat kecil yang belum terjadi. Ya. Kecil dia, tapi belum terjadi. Insyaallah di pertemuan akan datang. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru da'wana alhamdulillahi alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.